Aku tuh cuma pengen minum aja, Bu. Nggak lebih. Kamu pengen minum, Mit? Apalagi, Bu, ini, Bu? Kamu bilang pengen minum kan? Jangan, Bu. Nih. Minum ini. Minum sepuas kamu, Mit. Minum sepuas kamu. Kamu jadi laki-laki, Mit. Nggak berguna, Mit. Kamu tahu apa enggak? Kamu itu punya istri yang seharusnya kamu kasih uang setiap hari, Mit. Hah? Ya Allah, kepala pusing, badan sakit, badan lemas, ya Allah. Loh, kok Devina nggak masak nasi sama sekali ya? Lauk juga nggak ada. Aduh, dari pagi belum makan, tapi kok nggak masak. Dek, Devina, Dek. Aduh, kenapa sih Mak teriak-teriak? Kenapa? Mau ngomong apa? Dek, kamu kalau dipanggil suami itu jangan teriak kayak gitu. Nggak baik, Dek. Kamu jadi wanita yang kalem. Udahlah Mas, mau ngomong apa sih kamu? Gini loh, Dek, aku mau tanya sama kamu. Kenapa kamu nggak masak nasi? Lauk juga nggak ada. Kamu mau aku masakin, Mas? Sekarang aku minta uang. Sini uang. Kasih aku uang. Kalau kamu ngasih aku uang, aku bisa belanja. Kalau aku belanja, aku bisa masakin kamu. Kamu aja gak ngasih aku uang, kok minta masak. Gimana sih kamu ini? Dek, minggu lalu kan udah tak kasih 500.000. Kenapa kamu nggak manfaatkan lebih baik, Dek? 500.000, Mas. Kamu kasih aku uang 500.000 itu minggu lalu. Sekarang juga udah habis. Kamu pikir skincare aku ini harganya berapa? Lebih dari 500.000, Mas. Uang yang kamu kasih ke aku tuh nggak cukup. Gimana sih kamu? Dek, astagfirullahaladzim, Dek. Kenapa kamu belikan skincare semua? Utamakan kebutuhan rumah tangga lah, Dek. Mas, kamu pikir skincare aku ini bukan kebutuhan? Kamu pikir perawatan diri aku ini bukan kebutuhan? Bukan nafkah? Ini termasuk kebutuhan aku, Mas. Sekarang gini, kalau misalnya aku cantik, yang bangga siapa? Kamu. Dilihat tetangga-tetangga, oh iya istrinya Mas Kamit ini cantik ya, dinafkahin sama suaminya. Kamu juga kan yang bangga? Gimana sih kamu ini? Iya tahu, Dek. Tapi kalau ekonomi cukup, kalau ada uang, pasti aku perawatin kamu. Mas, seharusnya kamu yang bersyukur punya istri yang cantik. Kamu tuh sana loh kerja keras biar punya uang. Dek, posisikan suami kamu kan sakit. 1 minggu nggak sembuh-sembuh, Dek. Kan aku bilang, Dek, tolonglah Dek carikan obat, pijitin aku, Dek. Kamu nggak mau, Dek. Kamu pikir obat itu belinya nggak pakai uang, Mas? Pakai uang, Mas. Punya uang dari mana? Kamu aja nggak kerja, nggak pernah kasih aku uang. Kamu kasih aku uang 500.000 minggu lalu aja kamu ungkit-ungkit sampai sekarang. Ya Kamu udah sabar, Dek, sabar. Gak usah ngoceh terus, Dek. Kamu yang bikin aku ngoceh, kamu tahu nggak? Kalau suami bisa memenuhi nafkah istri, bisa memenuhi semua yang istri mau, istri nggak bakalan ngoceh-ngoceh kayak gini, Mas. Udahlah, udah. Daripada aku pusing di sini mikirin kamu yang gak jelas, lebih baik kamu sana kerja, cari uang. Awas aja kalau kamu sampai pulang nggak bawa uang, aku akan minta cerai dari kamu. Dasar punya laki-laki nggak guna. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sejak kapan Vina kayak gini? Padahal awal-awal nikah nggak kayak gini, ya Allah. Sabarkan hati hamba, ya Allah. Itu sebenarnya ada apa sih? Di belakang kok ribut mulu? Pasti masalah uang. Kalau nggak uang, masalah makanan. Emang nggak capek apa tiap hari berantem? Vin, emangnya kamu nggak capek apa tiap hari berantem mulu? Ibu itu loh sampai malu didengar sama tetangga kalau kamu tiap hari berantem sama suami kamu. Masalahnya masalah uang. Gimana aku tiap hari gak mau berantem, Bu, sama Mas Kamit? Ibu tahu sendiri kan, Mas Kamit gak kerja. Dia tuh mau makan, gak ada makanan. Gimana caranya aku bisa masak kalau dia aja gak punya uang? Gimana sih, Bu? Pusing kepalaku lama-lama. Kamu pusing, ibu juga lebih pusing. Kan kamu sendiri, pilihan kamu sendiri kan. Kalau kamu dulu nurut sama ibu, gak nikah sama Kamit, yang miskin itu gak jadi kayak gini. Iya, aku tahu. Dulu Mas Kamit bekerja keras, tapi sekarang kayak gini. Kalau aku tahu, Bu, sekarang dia kayak gini, penyakitan, aku gak bakalan mau nikah sama dia, Bu. Memangnya kamu itu berantem lagi sama suami kamu? Masalah apa? Masalah uang lagi? Iya.
Dia itu selalu ngungkit-ngungkit uang yang udah dia kasih ke aku, Bu. Minggu lalu dia tuh kasih aku uang 500.000. Sekarang coba ibu pikir, uang 500.000 buat 1 minggu tuh kurang, Bu. Belum lagi buat skincareku, belum lagi buat beli token listrik, buat beli gas, buat beli beras, itu masih kurang banyak, Bu. Lama-lama aku di sini stres mikirin dia. Kamu stres, Vin. Apalagi ibu. Ibu tiap hari dengerin kamu sama suami kamu berantem, terus ibu lebih stres, tau gak? Makanya dari dulu ibu udah kasih tahu sama kamu, jangan nikah sama Kamet. Dia itu orang miskin, pengangguran. Sekarang kayak gini kan nasib kamu. Nah terus aku harus gimana, Bu? Ibu tuh selalu ngomel-ngomel mulu. Coba sekarang ibu kasih aku solusi. Ibu kasih saran sama kamu ya, Vin. Lebih baik kamu ceraikan si Kamet. Cerai, Bu? Iya, cerai. Tapi kalau dia nggak mau, kasih kesempatan 1 kali. Dia harus bekerja keras, Vin. Minimal dapat gaji 10 juta per bulan. Bisa nggak dia? Sanggup nggak, Kamet? Kalau dia nggak sanggup, ceraikan saja. Ya udah, kalau gitu ibu aja yang bilangin ke dia. Aku kalau bilangin ke dia, aku tuh udah capek, Bu. Yaudah ya, Bu, buruan. Ya Allah, kenapa rumah tanggaku jadi begini ya Allah? Selalu aja ada keributan di dalamnya ya Allah. Sebenarnya aku ingin ya Allah membahagiakan istri dan mertuaku. Tapi memang Engkau memberikan ujian untukku ya Allah. Ya Allah, aku minta satu aja ya Allah. Pertahankan rumah tanggaku, bahagiakan rumah tanggaku ya Allah. Cukup satu aja itu ya Allah. Mana orangnya? Tuh dia orangnya. Ayo. Apa-apaan ini, Bu? Kamu masih tanya apa-apaan, Met? Hah? Kamu masih tanya apa-apaan? Kamu kira air yang kamu minum itu gak beli, Met? Gak pakai uang, Met? Itu bayar PDAM, Met? Bukan dari sumur air itu. Bu, aku udah bilang sama Dek Vina tadi. Dari pagi nggak makan, Bu. Nggak ada nasi, nggak ada lauk, Bu. Aku cuma pengen minum aja, Bu. Nggak lebih. Kamu pengen minum, Met? Apalagi, Bu, ini, Bu? Kamu bilang pengen minum kan? Jangan, Bu. Nih. Minum ini. Minum sepuas kamu, Met. Minum sepuas kamu. Kamu jadi laki-laki, Met. Nggak berguna, Met. Kamu tahu apa enggak? Kamu itu punya istri yang seharusnya kamu kasih uang setiap hari, Met. Hah? Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, kenapa sampai seperti ini, Bu? Aku udah bilang sama Dek Vina, aku lagi sakit, Bu. Tolonglah, kasih aku waktu buat istirahat, Bu. Udah 1 minggu ini, Bu. Aku ini sakit. Nggak ada yang ngelawat, Bu. Aku cuma nahan sakit, Bu. Tolonglah. Insya Allah 2 hari, 3 hari ke depan, aku bisa kerja kok, Bu. Tenang aja, aku gak lari dari tanggung jawab, Bu. Oke, aku kasih 2 pilihan, Met. Dengerin ini ya. Yang pertama, kalau kamu masih sayang sama Vina, cari kerja yang lebih baik. Yang kedua, kalau kamu nggak mau bekerja, ya, angkat kaki dari rumah ini dan ceraikan Vina. Kalau masalah kerja, pasti aku kerja, Bu. Kurang apa sih, Bu, aku selama ini sama Vina? Tiap hari kerja, Bu. Ya meskipun selama ini gajiku sedikit, Bu, nggak seberapa, tapi aku tidak lari tanggung jawab, Bu. Bisa menafkahi Vina, Bu. Kalau kayak gini, Bu, hatiku sakit, Bu. Sakit, Bu. Yang kamu minta itu berapa, Bu, gajiku, Bu? Biar bisa mencukupi kalian, Bu. Kamu tanya, ibu minta berapa, Met? Ibu minta 1 bulan 10 juta. 10 juta, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku dapat 1 bulan 10 juta itu dari mana, Bu? Sedangkan, Bu, aku cuma lulusan SMP. PNS aja lah, Bu. Sebulan itu gajinya tidak ada 10 juta. Bahkan di kota ini, Bu,
UMR-nya aja nggak ada 10 juta, Bu. Bahkan nggak ada lebih dari 5 juta, Bu. Ibu nggak mau tahu ya. Pokoknya ibu pengen anak ibu ini bahagia, Met. Kalau kamu masih mau sama anaknya ibu, kamu harus punya gaji 10 juta. Kalau kamu nggak bisa cukupin itu, ceraikan Vina sekarang juga. Bu, tolong ya, Bu. Ini rumah tanggaku sama Vina. Jadi, aku minta ibu jangan ikut campur rumah tanggaku, Bu. Mau Vina tak kasih 100 juta maupun 1 juta per bulan, itu terserah aku, Bu. Kalau kayak gini terus, Bu, mending Vina tak ajak ngontrak aja, Bu. Ngontrak? Kamu bilang ngontrak? Kamu pikir biaya ngontrak itu murah, Mas? Kamu aja ngasih aku uang cuma 500.000. Itu pun gak cukup buat memenuhi kebutuhan aku, Mas. Terus kamu mau ngontrak mau pakai apa? Mikir dari situ. Vin, kamu sama suami tuh patuh, Vin. Patuh? Oke, aku bakal patuh sama suami kalau suami mencukupi kebutuhan istrinya, Mas. Vin, kamu nggak ngerasa cukup karena kamu nggak buka pintu rasa syukurmu, Vin. Bagaimana caranya aku bisa buka pintu rasa syukur aku kalau kamu aja gak pernah memenuhi kebutuhan hidup aku, Mas? Kamu pikir hidup jadi aku enak, Mas? Kamu pikir jadi istri kamu enak? Kamu cuma ngasih aku uang 500.000. Itu pun gak cukup buat memenuhi kebutuhan aku, Mas. Seharusnya kamu tuh sadar jadi suami. Apa kamu pernah ngasih istri kamu lebih? Apa kamu pernah membahagiakan istri kamu, Mas? Selama ini aku selalu bersyukur jadi istri kamu, Mas. Seharusnya kamu tuh nurutin apa kata ibu aku. Cukup, Vin, cukup. Kamu semakin kesini semakin berani sama suami, Vin. Aku berani karena kamu gak pernah memenuhi kebutuhan hidup aku, Mas. Mulai sekarang, kamu cuma punya dua pilihan. Kamu kerja keras buat memenuhi kebutuhan aku sama ibu aku, atau kamu pergi dan angkat kaki dari sini, kita cerai sekarang juga. Kamu gak denger, Met, apa yang dibilang sama istri kamu. Sekarang juga ibu mau kamu angkat kaki. Met, angkat kaki dan ceraikan Vina. Tolong, Bu. Aku nggak mau cerai sama Vina, Bu. Kamu aku kasih dua pilihan tadi kamu gak jawab. Sekarang juga ibu gak mau tahu. Kamu harus cerai sama Amet. Kamu gak denger, Mas, apa kata ibu aku? Kamu gak denger apa kata ibu aku? Pergi dari sini kalau kamu gak mau cari kerja, Mas. Kita cerai sekarang juga. Aku udah muak lihat wajah kamu, Mas. Aku udah muak. Sana, pergi. Tunjukkan aku jalan lurusmu. Kamu ngapain sih, Vin? Masih nangisin lelaki miskin dan kere seperti itu, Vin? Masih banyak lelaki di luar sana yang lebih kaya. Ibu lo yakin kalau kamu dipoles sedikit ya ini, terus kamu pergi ke salon make up dan aku yakin 100% anak ibu ini paling cantik di desa ini. Terus lelaki mau muda, om akan tertarik sama kamu, Vin. Udahlah, Bu. Aku pusing, aku gak mau tahu, aku udah capek, aku stres. Pokoknya aku mau ngelanjutin hidup aku. Aku mau cari laki-laki. Aku gak peduli mau statusnya dia duda, dia om atau dia kakek-kakek sekalipun. Aku gak peduli, Bu. Yang penting dia kaya. Aku udah capek hidup miskin terus. Pujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon di Aku mau ngomong, Mas, sama kamu. Apalagi sih, Vin? Mas, udah 2 bulan ini kamu gak ngasih aku nafkah loh, Mas. Udah 2 bulan ini kamu gak ngasih aku nafkah. Terus masalah usaha kamu, gimana sih usaha kamu itu selanjutnya? Vin, kamu tuh gak sih, Vin? Mas ini lagi pusing, Vin. Kamu tahu kan? Kalau Mas ini lagi ketipu. Aku tahu, Mas. Tapi kalau misalnya kamu berlarut-larut dalam keadaan yang seperti ini, terus gimana nasib aku sama ibu aku, Mas? Kita butuh uang, Mas. Kita butuh nafkah, kita butuh makan. Kalau kamu aja gak ngasih aku uang, terus biaya hidup kita siapa yang nanggung, Mas? Aku tahu, Vin. Kalau kita hidup tuh butuh uang, Vin. Tapi kamu tahu sendiri kan, Vin? Mas habis kena tipu, Vin. Mas bangkrut, Vin. Ya itu bukan urusan aku. Itu urusanmu. Siapa suruh kamu bego, Mas? Siapa suruh kamu ketipu sama
tipu. Ya sekarang aku pokoknya mau uang, Mas. Karena yang aku butuhkan untuk hidup itu uang, uang dan uang. Vin, seharusnya kamu itu tahu, Vin. Kamu support Mas, Vin. Support apa? Kamu suruh anakku ini bantu kamu. Ya kamu dong, seharusnya lelaki itu tanggung jawab. Mandiri sendiri, gak usah merepotkan anakku ini. Lagian ya, kamu itu bodoh, bener anakku, kamu itu bodoh. Masa kamu gitu aja kok? Kena tipu. Kalau kamu pinter ya, Mas, kamu gak bakalan kena tipu. Gini aja, aku kasih solusi ya buat kamu, dengerin ini. Lebih baik usaha kamu itu jual. Terus kamu buat apa? Makan, biar kita itu gak kelaparan. Apa, Bu? Buat makan, Bu? Iyalah. Ya Allah, Bu. Bu, kalau itu dijual, Bu, nanti ke depannya, Bu, kita mau makan apa, Bu? Sedangkan kita nggak ada pemasukan, Bu. Ingat itu, Bu. Ya ibu gak mau tahu. Yang penting kamu tuh cari solusi biar kita itu nggak kere lagi. Ibu gak mau ya hidup kere, hidup miskin. Ibu pengen ibu sama anakku ini hidup bahagia, hidup kaya. Paham nggak kamu? Ibu itu sama aja, Bu. Ibu yang tahu cuma uang, sopeng. Karena kita hidup itu juga butuh uang, Mas. Aku tahu, Vin. Aku tahu. Mas itu tahu. Ya udah kamu sekarang kerja. Ingat kamu, Vin, dulu, Vin. Waktu dulu Mas itu, Vin, sukses. Perusahaan jalan. Per bulan kamu tak kasih uang berapa? 15 juta, hampir 20 juta, Vin. Terus kemana uang itu, Vin? Oh, jadi kamu sekarang ngungkit-ngungkit uang itu, Mas? Mas gak maksudin untuk ngungkit itu, gak maksud. Gak mungkin, Mas, untuk mengungkit yang sudah Mas berikan itu gak mungkin. Kalau kamu udah ngasih uang ke aku, itu berarti sepenuhnya milik aku, Mas. Uang pribadi aku. Vin. Kamu gak perlu ngungkit-ngungkit lagi, Mas. Cukup, Vin. Seharusnya, Vin, kamu tahu, Vin. Kalau udah keadaan seperti ini, Vin, kamu harus tahu, Vin. Bisa merasakan, Vin. Kita susah nggak punya uang, Vin. Kita nggak ada pemasukan, Vin. Seharusnya dulu, Vin. Seharusnya dulu tuh. Kamu punya uang. Jangan cuma sopeng, ditabung. Kamu ngatur aku ya sekarang? Dulu kamu bilang, ini uang buat kamu 15 juta per bulan. Ya terserah aku, mau aku buat apa? Mau aku buat merawat diri aku, mau aku buat beli skincare, mau aku buat beli nail art. Ya terserah aku lah. Vin, kamu bilang nggak mau tak atur, Vin. Aku ini siapa, Vin? Kalau kamu suamiku, kerja cari uang. Kasih aku uang sama ibu aku. Jangan cuma nyocot doang. Ngerti nggak kamu? Kalau itu sama aja semua itu. Uang. Aku lama-lama muak tau gak sih, Mas, sama kamu? Muak aku sama kamu. Cukup, Vin. Cukup, Vin. Kita hidup itu di lingkungan, Vin. Di tetangga itu nggak enak, Vin. Kita di sini, Vin, sudah terpandang kalau kita keluarga kaya, Vin. Kalau didengar, Vin, malu kita kalau kita kere. Kalau kamu malu ya cari kerja, Mas. Gini, Vin. Aku punya kenalan, Vin. Siapa tahu nanti mau invest di perusahaan, Mas. Orangnya kaya kok. Kamu gak usah khawatir. Insya Allah orangnya mau. Ya udah sana, ngapain kamu masih di sini? Oke, Bu. Aku berangkat, Bu. Tapi, Bu, Vin, ingat satu lagi. Kalau misal Mas ini gagal, kalau kamu mau cari laki-laki lain, silakan. Mas ikhlas. Karena apa, Vin? Mas kecewa, Vin, sama kamu, Vin. Dan aku, Bu, kecewa sama kamu, Bu. Dan satu lagi juga, Vin. Tak akan ada laki-laki yang mau sama kamu lagi, Vin. Ya udah sana pergi. Awas aja kamu pulang nggak bawa kabar bahagia. Udah tua banyak tingkah. Oh, jadi ini usaha Bapak ya? Iya, Mas. Ini usaha saya. Tapi kok sepi kayak gini ya, Pak ya? Penyebabnya apa ya? Gimana ya, Mas? Namanya orang jualan toh. Ya ada sepi, ada ramai. Tapi, Mas, ada satu sisi lain, Mas. Jadi kemarin saya itu ditipu teman saya. Ditipu? Bisa ditipu, Mas. Loh, kok bisa ditipu itu ceritanya gimana, Pak? Jadi kemarin itu saya salah rekrut teman, Mas. Salah rekrut? Orangnya menggelapkan dana atau yang lain? Nah, itu termasuk juga.
Jadi gini Mas, untuk makanan di sini tuh kemarin ini dibikin basi semua, entah dicampurin apa saya nggak tahu. Ya jadinya kayak pelanggan kabur semua. Oh, pantas sepi kayak gini ya. Padahal ya Pak, yang saya amati, kafe Bapak atau usaha Bapak ini dekat dengan sekolahan Iya betul Pak. dan samping jalan raya, seharusnya rame. Makanya jadi sepi gara-gara makanannya dibuat cepat basi. Iya betul Mas. Hmm, Ya sebenarnya ya saya maaf, gimana ya, aku pengen kalau Mas ini mau bantu di usaha saya ini. Mau bisa, kan, Mas? bisa. Mau kan? Insya Allah bisa, mau saya. Alhamdulillah. Oh iya Mas, saya sambil ngerokok nggak apa-apa Oh, ya? nggak apa-apa. Wong kan bapaknya juga suka merokok, ya, jadi saya nggak bisa melarang kan. Jadi gini ya Mas, aku pengen Mas bersedia mau invest di sini. Siap, pasti. Tapi rencana anggaran yang diperlukan itu berapa? Jadi kita perlu juga rencana anggaran juga. Kalau nggak ada rencana anggaran yang diperlukan, ya saya masih di atas awang-awang juga. Gimana ya Mas? Soal itu aku mau ngomong itu susah Mas. Ya. Jujur aku susah. Sudah ngomong aja, nggak apa-apa. Gimana kalau Mas di sini kanan invest sebesar 50 juta? 50 juta? Kebesaran ya Mas? Enggak. Malah seharusnya itu kekecilan. Apa? Kekecilan? Iya. Jadi, untuk usaha yang potensial seperti ini, harusnya dibikin lebih bagus usahanya. Berarti ini nanti direnovasi, dibangun lagi seperti itu? Iya, harus dengan konsep yang disukai dengan anak sekolah. Karena memang kita kan dekat anak-anak sekolah. Iya, betul Mas. Dan harus pas dengan budget atau kantong anak-anak sekolah. Oh, jadi kita juga menyediakan untuk menu itu yang ekonomis juga. Ya, itu salah satunya, betul sekali. Jadi, saya insya Allah akan invest kalau bisa 150 juta. 150 juta? Iya, karena aku punya angan-angan sendiri sih. Soalnya kan aku ada beberapa usaha yang hampir mirip dengan usaha Bapak. Mas serius? Iya, Ya Allah, terima kasih loh Mas. Ya Sama-sama, Allah, terima sama-sama. kasih, Mas. Ya Allah. deal ya Pak ya? Ya, Deal ya? deal Pak. Deal. Terima kasih Mas. Ah, sama-sama. Oh ya Mas, aku kan juga punya istri kan. Iya. Jadi gimana kalau istri saya suruh ke sini, biar nanti saya kenalin sama Mas gitu. Boleh, silakan. Di suruh Bentar kesini ya. aja. Saya telepon dulu ya Mas. Iya, silakan. Monggo. Bentar ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Vin, kamu bisa nyusul ke sini nggak? Iya Mas, ini di kafe sama Mas. Jadi gini loh Vin, orang yang mau bantu Mas, alhamdulillah orangnya itu mau Vin. Iya mau bantu Mas, bener. Kamu tuh gak Vin? Dia itu mau bantu Mas itu invest 150 juta. Iya serius, 150 juta. Kamu cepat kesini ya. Oke, Mas tunggu. Sudah Mas. Udah ya? Bisa ke sini? Alhamdulillah bisa ke sini. Jadi nanti istri saya sekitar 15 menitan lah nyampe sini. Oh ya Mas, aku mau ke toilet sebentar. Nanti misal istri saya udah nyampe ke sini, bilang aja aku ke toilet. Oh iya, silakan Pak. Soalnya iya. juga ini kan mau maghrib juga kan. Iya. Persiapan sholat juga. Nanti kan Mas bisa lihat seperti apa suasana sini untuk planning ke depannya nanti. Baik. Oke, kau toilet sebentar ya? Ya. Ditunggu ya Pak ya. Ya siap. Seharusnya ini dikembangin bisa, lebih rame bisa. Permisi Mas. Oh iya Mas, makasih ya Mas ya. Minumannya enak kok, seger juga. Kok bisa ya
dibikin basi. Jadi orang-orang mau kesini pasti pada takut. Itu bukannya mantan suami kamu, si Kamet itu. Oh iya Bu, ngapain sih di sini? Ayo, sampai. Mas, kamu ngapain ada di sini? Vina, Ibu, gimana kabarnya Bu? Alah, gak usah salaman nanti tanganku gatel. Astagfirullahaladzim. Aku mau tanya sama kamu. Kamu tuh sebenarnya ngapain sih di sini? Ya aku di sini mau istirahat lah, cari inspirasi dan ketenangan. Alah Mas, orang miskin kayak kamu di sini mau cari istirahat sama ketenangan, gak akan pernah bisa kamu bayar di sini, gak akan pernah mampu. Palingan ya kamu di sini pesen minuman ini, pasti kamu gak punya uang kan? Habis ini ya dia pasti dia kabur diusir karena gak mampu buat bayar. Gak sabi Mimit. Kamu minum sepuasnya deh, nanti ibu bayarin ya nggak? Mungkin itu ekstra harga berapa sih? 3.000. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Vina, Ibu, kita 4 tahun loh sudah pisah dan nggak pernah ketemu. Tapi kenapa sifat-sifat kalian ini nggak pernah berubah? Mas, aku kasih tahu ya, aku itu sekarang udah jadi orang kaya. Dulu waktu aku nikah sama kamu, dulu waktu aku jadi istri kamu, hidup aku sengsara. Sekarang aku udah kaya, jadi yang ngapain berubah? Allah kali yang nggak bisa berubah, tetap aja miskin dari lahir. Bau-bau kemiskinan, busuknya. Gini loh, Vin. Seharusnya setelah kita sekian lama nggak pernah ketemu, cobalah kita ngobrol baik-baik. Kita jadi saudara, jadi teman. Gak usah saling bermusuhan kayak gini. Aku gak mau Mas punya saudara, punya teman orang miskin kayak kamu. Bikin alergi sama gatal-gatal, nggak level ya. Gak cuman alergi, Vina, nanti kita ketularan miskin selamanya. Karena miskin itu menular. Gini. Ya udah. Itu terserah kalian mau menghina aku seperti apa. Yang penting aku di sini tuh tidak ada niatan buruk pada kalian. Aku ketemu kalian niat baik-baik juga menyapa kalian, nggak pernah menghina kalian. Kalian di sini emangnya juga mau ngapain gitu? Ngapain kamu bilang? Aku kasih tahu ya, kafe ini tuh milik suamiku. Jadi aku mau kesini juga ngapain aja juga bebas, terserah aku lah. Emangnya lo tuh nggak akan pernah mampu punya kafe semegah ini, punya usaha semegah ini. Karena Allah sama gue tuh nggak akan pernah selevel, ngerti lo? Milik suami kamu ya? Wah, aku ikut seneng ya. Sekarang kamu bisa bahagia dan punya suami yang kaya raya. Jadi kamu nggak hidup miskin seperti dulu. Iya, soalnya kalau dulu sama kamu tuh hidupnya miskin ya Bu ya, nggak mampu buat beli beras segedem aja nggak bisa, nggak mampu karena miskin. Kenapa? Kamu kaget ya, Met? Aku kasih tahu ya, Met, sekarang mantuku itu kaya raya sedunia, Met. Punya kafe ini, punya banyak uang, rumahnya bagus. Kamu kerja dikasih berapa? 10 sampai 15 juta, dicatat 10 sampai 15 juta. Beneran itu, Met. Kalau kamu dulu ngasih anakku plus berapa sih, Met? 500.000 itu dapat apa, Met? 500.000 itu masih diungkit-ungkit Bu sama dia. Ya ampun. Ya udah. Kalau kayak gitu, tolonglah ya. Kalau kalian udah bahagia, nggak usah menghina orang lain. Jadikan itu sebuah rasa syukur aja. Kalau kamu sekarang udah jadi orang kaya, jangan hina-hina orang lain. Dihina. Dihina lah, karena orang kere sepertimu tuh pantasnya dihina. Kamu tahu nggak? Tobat, Vin, tobat. Alah. Vin, Mas. Ya Allah. kamu udah datang? Iya Mas, tadi tuh aku nungguin. Jadi gini, Vin, maaf ya tadi aku ke toilet, Vin. Iya nggak apa-apa Mas. Jadi kamu loh, tak undang ke sini karena orang yang mau bantu Mas itu orang sudah datang, Vin. Oh iya, mana Mas orangnya? Aduh, jadi gak sabar. Itu kenalin dulu tuh suami kamu ke mantan. Oh iya Mas. Kan sebelum ada orang penting itu datang ke sini, aku mau sedikit cerita dulu ya Mas. Nih, kenalin. Ini dia, ini tuh mantan aku yang kere itu Mas. Kamu tahu nggak? Sebelum aku nikah sama kamu. Yang gak bisa bahagiain Vina. Mantan, Vin. Iya, ini dia, lihat nih wajahnya.
kenalin, ini istri saya dan ini mertua saya, Mas. Iya, Pak. Tunggu. Ngapain kamu kenalin diri? Vin, Mas, dengerin aku. Kamu gak usah ngenalin diri sama dia, Mas. Gak level, gak level. Kita itu gak setara sama dia. Vin, aku tak ngomong dulu, Vin. Apa? Orang Vin yang mau bantu Mas, yang mau invest Mas, ya ini orangnya, Mas Kamit. Kamu tuh Mas, kalau misalnya bercanda gak usah kelewatan. Mana mungkin orang miskin yang kayak gini bisa jadi tiba-tiba kaya raya terus membantu kamu investasi di sini, gak mungkin lah Mas. Maafin ya, Mas. Iya. Santai aja. Mas ini gak bohong. Jadi orang yang mau bantu Mas, yang mau invest 150 juta itu lah ini Mas Kamit. Apa? Gak mungkin Mas, dia tuh miskin. Mana mungkin tiba-tiba bisa jadi orang kaya, bisa invest ke usaha kamu. Vin, Mas ini serius, Vin. Sudah cukup. Ini masalah kalian berdua. Tolong jangan dibawa ke tempat umum. Maaf ya, Pak. Memang dulu ini istri Bapak itu mantan saya. Dulu Vina ini mantan istri Mas. Iya, tapi dulu istri Bapak ini selalu menghina saya, Pak. Karena saya itu orang miskin. Saya minta kedepannya lebih didik Vina, ya supaya lebih baik dan jaga lisannya. Kalau seperti ini terus, bakal merugikan Bapak loh. Kamu sih, Vin. Aku gak tahu Mas. Sudah, Pak. Gini aja. Aku sudah tahu karakternya Vina dan ibunya. Kalau saya invest ke perusahaan Bapak, ke kafe Bapak ini, saya yakin usaha Bapak akan bangkrut. Karena mereka cuma mengejar uang saja. Saya takut nanti kalau usaha berjalan, uang nggak semakin kekumpul, malah semakin hancur, Pak. Makin hilang. Karena mereka berdua nggak bisa mengelola keuangan. Jadi, Pak, aku minta kerjasama kita batal. Mas, aku minta maaf, Mas. Jadi gini, Mas, daripada Mas nggak mau kerjasama sama saya, lebih baik saya, Mas, aku serahin kamu, Vin. Apa? Mas, Sekarang kamu pergi, Vin. Mas, kamu gak bisa ngomong gitu Mas. Pergi. Mas, aku gak mau Mas. Aku gak mau cerai. Mas, aku gak mau cerai sama kamu Mas. Ibu, Mas, aku gak mau cerai Mas. Sialan. Mas aja ya kamu. Mas gak ingin kan aku hidup hancur, Mas, untuk kedua kalinya, Mas. Jadi aku mohon, Mas mau tetap invest di perusahaan aku. Baiklah, Pak. Kalau kayak gitu, saya mau. Mohon maaf ya, aku bukannya ikut campur dengan keluarga Bapak, tapi dia itu tidak bisa mengelola keuangan. Kalau ada istri Bapak dan mertua, saya yakin usaha Bapak pasti hancur kalau ada mereka. Itu betul kata Mas. Dulu, Mas, aku sukses, Mas. Mereka tiap bulan kita cuma uang shopping. Setelah aku kayak gini, mereka itu, Mas, hampir mau sia-siakan saya, Mas. Ya, memang karakter mereka itu begitu. Tapi kalau Bapak benar-benar mau pisah dengan Vina dan ibunya, saya siap lanjut invest. Tapi beneran ya, kalau masih ada mereka, saya nggak mau. Saya cabut saham saya. Deal ya? Deal, Mas. Ya udah, kita lanjut ke dalam aja ngobrolnya. Di sini takutnya nanti ada tamu. Siap. Sebelumnya saya terima kasih banget sama Mas Kamit yang sudah membantu saya. Sama-sama. Ya kita ke dalam ngobrol lebih enak lah gitu ya.